Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan membahas tentang salah satu fenomena dalam komunikasi massa, yaitu konglomerasi media. Nah, konglomerasi media, sebuah isu besar yang berhubungan tentang struktur kepemilikan media dan dampaknya terhadap informasi yang kita konsumsi setiap hari. Nah, jadi konglomerasi media adalah kondisi ketika satu kelompok atau perusahaan besar menguasai banyak jenis media sekaligus. Seperti misalnya satu grup memiliki stasiun televisi, radio, rumah produksi, dan platform digital. Di sini artinya kekuasaan media tidak tersebar luas, tetapi hanya terpusat di tengah beberapa perusahaan besar saja. Fenomena ini juga terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Konglomerasi media muncul karena perkembangan teknologi, kebutuhan investasi yang besar, dan persaingan industri media yang sangat ketat. Nah, lalu bagaimana konglomerasi media terjadi? Ada beberapa proses yang membuat konglomerasi media terbentuk. Yang ke satu yaitu merger, yaitu ketika dua media atau perusahaan besar bergabung sehingga menjadi satu entitas besar. Nah, yang kedua akuisisi, yaitu perusahaan yang lebih besar membeli perusahaan yang lebih kecil. Nah, yang ketiga integrasi vertikal dan horizontal. Vertikal, perusahaan menguasai proses produksi dari hulu ke hilir, seperti stasiun televisi, rumah produksi, dan distribusi. Yang horizontal, perusahaan menguasai berbagai jenis media yang berbeda, seperti stasiun televisi, radio, media online, dan film. Akibat proses ini, beberapa media tumbuh menjadi sangat dominan. Contoh fenomena konglomerasi media. Nah, untuk memahami fenomena konglomerasi media, kita bisa melihat realitas media di Indonesia. Di Indonesia ada grup media besar yang menguasai banyak stasiun televisi, portal berita, dan kanal digital. Nah, ada juga pemilik media yang terjun ke dunia politik, sehingga media yang mereka miliki sering dianggap tidak netral. Lalu, ada beberapa media online yang berteduh di bawah payung satu perusahaan yang sama. Nah, sehingga berita yang beredar terlihat mirip karena di bawah satu kepemilikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa media yang terlihat berbeda-beda bisa dikuasai oleh kelompok atau orang yang sama. Dampak positif konglomerasi media. Nah, 1. Media lebih kuat secara finansial. 2. Produksi konten lebih berkualitas karena dukungan modal yang besar. Ketiga, teknologi berkembang pesat karena perusahaan mampu berinvestasi besar. Keempat, distribusi informasi lebih cepat dan masif. Dampak negatif konglomerasi media. Nah, yang pertama adalah konsentrasi kepemilikan. Ketika kepemilikan media dimiliki oleh sedikit orang, maka keberagaman perspektif menurun, sehingga isu-isu tertentu ditonjolkan dan isu-isu yang lain dihilangkan. Yang kedua, ketidaknetralan media. Di sini pemilik dapat mempengaruhi isi berita untuk kepentingan tertentu seperti politik atau bisnis. Yang ketiga adalah homogenitas informasi. Banyak berita yang beredar, tetapi sebenarnya isi dari berita itu sama karena berasal dari satu grup yang sama. Lalu yang terakhir adalah ancaman demokrasi. Jika informasi yang diterima publik tidak beragam, maka publik sulit untuk memilih keputusan secara objektif. Nah, media juga bisa mempengaruhi publik secara halus melalui agenda setting dan framing. Dampak ini membuat masyarakat harus lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Fenomena konglomerasi media berkaitan dengan beberapa konsep penting dalam komunikasi massa seperti framing, agenda setting, gatekeeping. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa media ini tidak pernah berdiri netral, karena di situ selalu ada kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi yang kuat yang mempengaruhi konten-kontennya.
Demikian analisis saya mengenai fenomena konglomerasi media dalam komunikasi massa. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa konglomerasi dapat membawa dampak besar pada keberagaman, netralisasi berita, hingga kehidupan demokrasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menyadarkan kita agar kita lebih kritis dalam mengonsumsi berita. Sekian dari saya, Putulan dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.